Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah, semua orang pasti mengharapkan kesuksesan dalam menjalani hidupnya. Namun ternyata kebanyakan orang menganggap bahwa orang sukses itu adalah orang yang banyak harta, rumah mewah, mobil keren, punya tanah di mana-mana, atau juga jabatan yang tinggi. Padahal kesuksesan itu tidak dinilai hanya materi saja, namun hati yang tenang, tentram dan damai juga termasuk di dalamnya. Buat apa banyak harta kalau hati tidak tenang sehingga tidak dapat menikmatinya? Buat apa jabatan tinggi jika hati tetap tidak tentram sehingga selalu merasa setiap hari dikejar-kejar deadline dan tidak ada waktu berkumpul dengan keluarga? Islam menggambarkan kesuksesan sebagai keberuntungan tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat yang bisa diperoleh selama kita selalu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Lalu, bagaimana sebenarnya rahasia sukses menurut Islam yang harus dimiliki seorang muslim? Berikut pembahasannya. Yang pertama, mempunyai rasa malu. Seorang muslim yang mempunyai akhlak mulia dapat memperoleh kesuksesan. Salah satunya yaitu dengan rasa malu yang dapat mendatangkan kebaikan bagi dirinya maupun orang lain. Kita harus mempunyai rasa malu terhadap perbuatan kita yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rasa malu untuk mendapatkan rezeki dari yang haram, rasa malu untuk berbuat aniaya demi mencapai jabatan tinggi, rasa malu untuk membuat fitnah demi mengalahkan saingan. Lalu buat apa banyak bergelimang harta, jabatan tinggi jika diraih dengan cara yang haram? Ketika kita mempunyai rasa malu sesuai syariat Islam, maka sudah barang tentu takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika berbuat dosa dan justru malah mendatangkan kebaikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4181. Dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Hadis riwayat Bukhari nomor 6117 dan Muslim nomor 37. Malu seperti ini menghalangi seseorang dari mengerjakan perbuatan atau pekerjaan haram dan tercela serta mendorongnya agar berakhlak mulia. Orang yang malu akan berusaha mendapatkan rezeki dengan cara yang halal. Mereka akan merasa malu jika memperolehnya dengan cara korupsi, mencuri, menipu, atau bahkan merampok. Selanjutnya yang kedua adalah berusaha mandiri dan tidak meminta-minta. Islam mengajarkan kita untuk selalu berusaha mandiri dan tidak meminta-minta atau mengemis kepada orang lain tanpa ada usaha dari dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang dipanggul di punggungnya lalu menjualnya, kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dengan menafkahkan orang yang engkau tanggung. Hadis riwayat Bukhari nomor 2075 dan Muslim nomor 1042. Dengan jerih payah usaha sendiri ini menghadirkan kebahagiaan tersendiri, walaupun hanya mendapatkan hasil yang sedikit. Namun dengan hasil tersebut kita dapat bermanfaat untuk orang lain, seperti menafkahi keluarga, berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya atau bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 1930. Dalam hadis lainnya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, sebaik-baik penghasilan seseorang adalah yang berasal dari jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2138. Janganlah kita terbiasa untuk meminta-minta harta atau jabatan sekalipun, padahal kita telah diberikan kemampuan untuk berusaha oleh Allah guna mendapatkan rezeki. Bahkan terdapat ancaman serius bagi orang-orang yang selalu meminta-minta kepada orang lain. Sebagaimana hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain di hari kiamat ia
akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1474 dan Muslim nomor 1040. Ancaman keras yang disampaikan Rasulullah SAW tersebut demi melindungi harga diri seorang muslim dan tidak menjadi benalu bagi sesamanya. Selanjutnya yang ketiga adalah sungguh-sungguh dalam berikhtiar dan tidak berputus asa. Sungguh-sungguh dalam berikhtiar tanpa pernah berputus asa adalah sebuah keharusan yang dimiliki seorang muslim agar mendapat penghidupan yang baik serta sukses dunia akhirat, karena Allah telah menyediakan rahmatnya sehingga bisa hidup dengan tenang baik untuk beribadah maupun dalam bermasyarakat. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat tentang anjuran untuk bekerja keras. Berikut ayat-ayat tersebut, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 105. Allah berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha pengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya Quran Surat Ar-Radd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ikhtiar atau bekerja dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, jujur dan mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal pula dapat menjadikan ladang amal ibadah juga. Orang yang sukses akan terus berpikir dan pantang menyerah dalam berikhtiar sampai menemukan jalan terang dari berbagai kebuntuan sesuatu. Mereka tidak akan menyerah pada kegagalan karena yakin akan adanya rahmat Allah yang luas. Allah telah berfirman, Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sebagaimana dalam hadis juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah, dan janganlah kamu malas. Apabila kamu tertimpa sesuatu, janganlah kamu mengatakan, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu, tetapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'ala, karena perkataan seandainya akan membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya bekerja keras atau hard working, namun juga kita harus dapat bekerja yang pandai atau dikenal dengan istilah smart working. Selanjutnya yang keempat adalah selalu bangun pagi atau subuh dan berdoa. Kesuksesan selanjutnya juga bisa diraih dengan membiasakan diri kita untuk selalu bangun pagi-pagi untuk sholat subuh berjamaah, berzikir dan berdoa sebelum beraktivitas mencari rezeki yang Allah telah siapkan untuk kita genggam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2344, Ahmad 1 halaman 30 dan Ibnu Majah nomor 4164. Janganlah pernah kita bermalas-malasan untuk bangun subuh atau pagi, karena keberkahan dan kesuksesan dapat diraih ketika kita memulainya sejak bangun subuh. Sebagaimana hadis berikut bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, berangkatlah pagi-pagi untuk mencari rezeki dan segala kebutuhan. Sesungguhnya berangkat bekerja di pagi hari dipenuhi dengan keberkahan dan kesuksesan. Hadis riwayat Tabrani nomor 7457. Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezeki kepada manusia yang tersebar di seluruh muka bumi untuk diraih di antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, wahai putri kecil, bangunlah, saksikanlah rezeki Tuhanmu, janganlah kau menjadi orang yang lalai. Sesungguhnya Allah membagi rezeki-rezeki manusia di waktu antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 4550. Selanjutnya yang kelima adalah mempunyai ide dan inovasi. Islam sangat mendukung adanya inovasi dalam hal mendapatkan rezeki selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kesuksesan akan diraih oleh orang yang selalu memiliki ide kreativitas dan inovasi yang up to date sehingga tetap menghasilkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi kehidupan sebagai wujud pengabdian yang tulus kehadiratnya dan rasa syukur atas nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihat kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 40. Selanjutnya yang keenam adalah bertawakal dan qanaah atas hasil yang diperoleh. Tawakal dan qanaah harus dimiliki seorang muslim yang ingin sukses. Yang dimaksud tawakal di sini bukan berarti penyerahan sepenuhnya takdir manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun penyerahan tersebut harus didahului dengan ikhtiar manusia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ja'far bin Amr bin Umayyah dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikatlah, kemudian bertawakallah." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2517. Allah juga telah berfirman yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Bersikap qanaah atau rezeki dari Allah. Jangan pernah kita berlebih-lebihan dalam hidup yang justru akan membawa kita kepada kehancuran. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah, merasa cukup dengan rezeki tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138. Berapapun besaran hasil jeripayah tersebut, kita harus bisa memanage dan merasa cukup atau qanaah. Jangan sampai kita menjadi budak hawa nafsu dan budak harta yang dapat menyebabkan kita jauh dari Allah. Selanjutnya yang kedelapan adalah muhasabah. Muhasabah adalah proses mengevaluasi atau menilai diri sendiri, baik dari segi cara, strategi, kekurangan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehingga dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sukses. Setiap hari kita harus melakukan muhasabah mengenai apa yang telah kita kerjakan di hari ini sehingga kita bisa mengetahui apakah segala apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk orang lain atau malah berbuat dosa kepada orang lain. Muhasabah ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Segala usaha kerja keras yang telah kita lakukan, pada akhirnya Allah yang menentukan hasilnya. Hasil yang diperoleh tersebut menurut Allah adalah yang terbaik buat kita dan mensyukuri atas karunia-Nya. Demikianlah kunci kesuksesan menurut Islam yang seharusnya dapat kita praktekkan dalam keseharian agar menjadi muslim yang lebih baik setiap hari. Ingat, kesuksesan yang kita impikan bukan hanya kesuksesan dunia saja, melainkan harus bisa menjadi pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan dan keberkahan atas nikmat dan karunia-Nya yang kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat Tia MYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.